teman-teman UT. Hari ini kita akan masuk pada modul 2 tentang ekosistem dan pencemaran lingkungan, yang dimana kita bisa membahas dari situ tentang pencemaran lingkungan. Yang akan kita bahas di situ yaitu pengaruh deterjen pada perkembangan alam dan kacang. Satu contoh yang kita ambil dari kegiatan praktikum yaitu tentang kacang hijau. Kita bisa melihat bagaimana pengaruh deterjen pada perkecambahan kacang hijau. Pengaruh deterjen perkecambahan kacang hijau bergantung pada konsentrasi dan jenis. Konsentrasi rendah dapat membantu imbisisi, sementara konsentrasi tinggi dapat bersifat toksik atau menghambat perkecambahan. Perlu diketahui dulu bahwa deterjen itu adalah bahan pembersih khusus yang mengandung disinfektan yang digunakan untuk menghilangkan noda dan kotoran. Proses dari perkecambahan yaitu proses pertumbuhan awal tanaman dari biji kacang hijau, yaitu air, pemecahan kulit biji, dan munculnya akar dan bertunas. Pada kesempatan ini, pengaruh deterjen pada perkecambahan kacang hijau dampaknya terhadap kemampuan biji kacang hijau untuk tumbuh dan berkembang menjadi tanaman muda. Pengaruh ini bersifat positif dan atau merangsang, sedangkan negatif itu bersifat menghambat dan juga dapat tergantung pada konsentrasi deterjen yang digunakan. Dampak positif pengaruh deterjen yaitu ada dua. Peningkatan imbisisi yaitu memudahkan penyerapan air oleh biji dan mempercepat proses perkecambahan kacang hijau atau proses perkecambahan awal. Sedangkan yang keduanya, efek sanitasi itu dapat membantu mengurangi pertumbuhan jamur atau bakteri patogen pada permukaan biji. Sedangkan dampak negatif ada tiga, yaitu menghambat perkecambahan atau memperlambat pertumbuhan akar dan tunasnya pada biji kacang hijau. Kedua, kerusakan sel. Ketiga, toksisitas atau menyebabkan kematian biji atau bibit. Pada pengaruh deterjen pencemaran, pada pengaruh deterjen tentang perkecambahan kacang hijau, itu ada dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, yaitu deterjen yang terakumulasi dalam tanah dapat mencemari lingkungan dan mempengaruhi pertumbuhan tanaman di sekitarnya. Kita bisa melihat bagaimana selama 1 minggu ini reaksi dari pengaruh deterjen pada perkecambahan kacang hijau. Sekarang mari kita masuk pada bagian pengaruh deterjen terhadap perkecambahan yang terambil dari modul 2 tentang ekosistem dan pencemaran lingkungan. Di pencemaran lingkungan kita mengambil 2 poin, yaitu pengaruh deterjen terhadap perkecambahan dan pengaruh deterjen terhadap pertumbuhan akar dan akar bawang merah. Di sini kita ambil poin tentang kacang hijau, pertumbuhan kacang hijau, yaitu dengan menyediakan berbagai banyak bahan, sendok pelarut, serbuk larutan atau deterjen serbuk yang sudah dilarutkan dalam air ledeng, dan air ledeng
cadangan atau secuk air ledeng untuk penambahan larutan, dan berbagai botol yang berlabel 100%, 50%, 25%, 12,5%, dan 6,25%, dan 3,1%. Di sini juga kita menyediakan bahan yaitu kertas saring untuk tempat pertumbuhan kacang hijau di dalam botol, dan juga kacang hijau yang dijadikan sebagai bahan pertumbuhan pada perkecambahan. Di setiap botol kita akan menaruh di dalam botol kertas saring tadinya untuk sebagai tempat pertumbuhan perkecambahan. Masing-masing dapat kertas saring setiap botol. Kain sari atau kain kapas sebagai bahan tempat pertumbuhan kacang hijau, kita memasukkan ke dalam di tiap botol yang berlabel itu dengan larutan deterjen. Ini larutan deterjen. Ini total 100%. Ini 100% dan ditaruh ke dalam botol yang berlabel 100%. Sekarang kita memberikan pada label 50% dengan menambahkan air dan jadi 50% larutannya agar sekarang mari kita tambahkan untuk larutan 25%. Sekarang masuk pada label bagian 12,5%. Dengan menambahkan air pada larutan serbuk deterjen yang sudah dilarutkan 100% tadinya, dengan menambahkan air menjadi 12,5%. Sekarang pada 6,25%, menambahkan air lagi dengan jumlah yang sama. ,6,25%. Setelah itu, setelah kita mengisi botol-botol yang berlabel, maka kita memasukkan kacang hijau yang dimulai dari bagian 100%.
berisikan biji kacang hijau sekitar 5 buah atau. Demikianlah penjelasan saya tentang pengaruh deterjen berkecambahan pada kacang hijau. Semoga apa yang saya jelaskan ini dapat bermanfaat untuk teman-teman.